warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat, termasuk fondasi kepercayaan dalam Islam. Iman kepada malaikat termasuk dalam rukun Islam yang kedua. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya ataupun nur. Malaikat bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat selalu taat dalam menjalankan perintahnya dan tidak pernah letih dalam mengabdi kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. Ayat di atas menjelaskan bahwa malaikat selalu taat dalam menjalankan perintahnya. Allah yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan, mengatur, dan menguasai makhluknya. Kekuasaannya meliputi malaikat yang selalu berada di sisinya. Hai, ingin tahu tentang sifat dan perilaku malaikat? Sifat dan perilaku malaikat diantara lain adalah: yang pertama, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Yang kedua, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, malaikat dapat berubah wujud. Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Dihya Al-Kalbi. 3. Tidak makan dan minum. 4. Tidak berjenis kelamin. 5. Tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Senang terhadap majelis zikir. 7. Mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Nah, sekarang kalian tahu kan sifat dan perilaku malaikat? Sekarang kita membahas tentang perbedaan sifat jin dan manusia. Jin diciptakan dengan nyala api, makhluk gaib, mempunyai hawa nafsu, mempunyai makan dan minum. Lalu manusia diciptakan dengan tanah, mempunyai hawa nafsu, makanan dan minum, lalu tahu berperilaku mana yang baik dan mana yang buruk. Sekian, terima kasih. Halo, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas malaikat. Secara umum, tugas malaikat yang pertama menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Kedua, meneguhkan hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tulus. Ketiga, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Keempat, perintah untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang kafir. 5. Mendorong manusia untuk berbuat baik. Lalu saya akan menjelaskan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril, bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan juga rasul. Lalu ada malaikat Mikail yang bertugas untuk mengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Lalu ada malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup trompet sangkakala di hari kiamat nanti. Lalu ada malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang bernyawa, baik manusia, jin, setan maupun iblis. Lalu ada malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir memiliki tugas yang sama, yaitu bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur. Lalu ada malaikat Raqib dan Atid. Raqib itu mempunyai tugas yaitu mencatat amal baik manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Sedangkan Atid memiliki tugas kebalikannya, yaitu mencatat amal buruk. Lalu yang terakhir yaitu malaikat Ridwan dan Malik. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga, sedangkan malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Hubungan
merasakan berada di suatu ruangan dan kalian sendiri. Apakah kalian benar-benar sendiri? Tidak. Iman kepada Allah dan juga malaikatnya memastikan kita selalu bersamanya dan kedua malaikat yang ditugaskan mengawasi dan menjaga kita. Semua perbuatan kita, baik buruk maupun bagus, itu tercatat rapi di buku amal kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam melakukan tindakan. Iman kepada malaikat tidak hanya percaya keberadaan mereka, tapi iman kepada malaikat juga harus langsung terkoneksi ke gerak-gerik kita, perilaku kita, dan sikap kita. Sekarang saya akan menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah motivasi untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku. Yang ketiga, tetap optimis dalam berusaha, dan yang keempat adalah mendorong peningkatan amal soleh. Di sini saya akan menjelaskan perilaku menumbuhkan sikap positif. Yang pertama, kita harus berbagi ilmu dengan orang lain. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Jibril. Lalu kita harus bertawakal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Mikail. Lalu kita harus memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam menghadapi musibah, huru-hara dunia maupun saat hari kiamat datang. Nah, ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Israfil. Nah, lalu kita harus memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari siksaan sakaratul maut saat ajal menjemput. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Israel. Lalu kita harus memohon kepada Allah agar dilapangkan di dalam kubur dan diringankan siksanya di dalam kubur. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir. Lalu kita harus selalu berniat baik, berperilaku baik, dan berbaik sangka kepada orang lain. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Raqib. Lalu kita harus menghindari niat yang jahat, ataupun perkataan yang kotor, ataupun berburuk sangka kepada orang lain. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Atid. Lalu agar kita nanti selamat di dunia maupun di akhirat, kita harus selalu memohon kepada Allah agar kita kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Ridwan. Nah, yang terakhir, agar kita terhindar dari siksa api neraka, kita harus selalu berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari siksa api neraka yang sangat panas dan sangat kejam. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Malik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.